Pertanyaan saya tentang kisah yang sosok yang bernama Yesus ini, menurut saksi mata atau orang Yahudi, dia disalib atau tidak? Itu bukan saya bicara dia Tuhan atau bukan. Karena kan Kamu bertanya dari sisi mana, Dek? Karena Al-Quran menjawab, Nabi Isa ini tidak disalibkan. Dia diangkat oleh Allah. Sekarang begini, ini Kak Marcel ya. Coba ya pikir Kak Marcel. Kenapa tertulis di dalam Matius, Yusuf mau menceraikan Maria? Karena apa? Karena hukum perkawinan di dalam adat Yahudi itu ketat. Coba buka di dalam bilangan kalau tidak ulangan. Perempuan yang dalam keadaan hamil, ketika dia dinikahi oleh laki-laki, perempuan itu harus mengaku dia diperkaos. Kalau tidak, dia dirajam. Di Al-Quran, apa dikatakan? Ketika Siti Maryam pulang membawa bebinya, dia dikatakan wanita penzina. Terus apa kata Bunda Siti Maryam? Berbicaralah kau kepada bayi ini. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih di ayunan? Tetapi mukjizat diberikan kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa menyelamatkan ibunya. Dia ngomong, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Iya, berarti kisah-kisah Yesus pernah ditolak itu memang pernah ada ya? Memang, siapa yang menerima Yesus? Coba. Yang menolak dia itu siapa? Yang menolak dia itu siapa, Bun? Yang menolak itu adalah kaumnya sendiri. Karena Yesus dikatakan anak zina. Lalu setelah ditolak, Yesus diapain, Bun? Gak ada. Makanya pengikut dia itu cuma sedikit, disebut Hawariun. Yesus kan belum selesai misinya. Makanya dia mau disalibkan. Iya, kan mereka menolak Yesus. Lalu Yesusnya diapain? Loh, bukankah di dalam Bible kalian katanya Yesus disalibkan? Kenapa dia disalibkan? Coba. Dibuang di tinja panas, di mana Sanhedrin apa tuh? Iya, makanya aku tanya, berarti dia setelah dia ditolak, lalu orang-orang Yahudi itu bangsanya itu ngapain, mendesak dia untuk apa gitu? Dibuang kota ya kalau nggak salah ya? Dibuang kota nggak sih, Bunda? Tinggal di hutan. Katanya setelah itu diapain katanya? Setelah ditolak. Nih, saya baca ini ya. Dulu. Oh, ini 8. 57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Makanya kalau Kristen mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa, tolong dulu cari satu saja di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Kita baca. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yesus ini korban politik. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Makanya Yesus di sini bukan mati disalibkan untuk menebus dosa. Nah, ini mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Oh, di padang pasir berarti kadrun juga.
Iyalah. Kita kadrun. Lalu, Bun. Lah Tuhannya kadrun juga tinggal di padang gurun. Nah itu saya bilang. Lalu kenapa, Dek? Lalu Bun, berarti nubuat itu imam itu terjadi bahwa Yesus mati. Loh, Lalu- bukti Yesus mati nggak? Menurut Bible? Enggak, aku tanya Bunda aja. Nah, kamu bertanya ini menurut Al-Quran atau menurut Bible? Kalau menurut Al-Quran, Nabi Isa itu diangkat, dimuliakan, sehingga tidak mungkin lah mati dia disalibkan. Karena apa? Simbol salib itu bagi orang Yahudi adalah simbol kutuk. Tapi Bunda bilang tadi orang Israel yang mendesak mereka biar Memang, Yesus kan, mati. coba dengar dulu deh. Makanya baca. Tadi saya kan bilang, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Gimana sih kamu? Ya setelah itu apalagi yang dilakukan oleh orang Yahudi? Loh, bukannya orang Yahudi di menurut Bible kau menangkap Yesus baru Yesus dirajam. Dia disalibkan. Cumananya? Oh berarti menurut orang Yahudi Yesus ini memang mati gitulah ya? Bu, belum. Dicari Kalau dulu. di dalam Al-Quran, mereka itu berselisih paham. Enggak, yang saya bukan saya nggak tanya Al-Quran, yang saya tanya dari orang-orang Di Bible, Israel di Bible. ini. Kalau di dalam, Orang-orang kalau di Israel. dalam Bible kau Yesus mati nggak? Itu aja. Ya, yang menurut Bunda gimana? Itu Menurut ada Bunda? kronologinya. Nggak langsung dibunuh gitu, enggak. Jadi Begini loh, apa Dek. yang- Sekarang begini. Menurut kitab kamu, yang disalibkan itu siapa? Loh, tadi kan Bunda bahas Yesus, lalu kan bercerita tentang panjang Begini lebar loh, tentang Dek. Israel. Kamu bertanya kepada Iya, iya. saya menurut Bible. Saya tidak mengimani Bible kamu. Karena di dalam Bible kau, Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Sementara Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Makanya saya tanya, kamu bertanya kepada saya menurut Al-Quran atau menurut Bible? Kalau menurut Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran, orang Yahudi ini, ya, itu saling tebak-tebakan. Betul nggak nih Yesus yang Nabi Isa yang disalibkan? Betul nggak? Mereka keraguan-raguan. Bukan, Bun. Nah, Maksud kalau saya menurut dari Bible orang kamu, Israel, kesaksian menurut dari orang Bible Israel. kamu, Dek, ini menurut Bible kau sendiri yang menjawab, kok saya? Gimana sih? Loh, Ini kamu nanya di Bible bukan? Saya Kamu saya nanya di awam Bible? nih. Bukan, saya awam. Lalu saya Ya mau kamu tanya nanya di Bunda. mana, Bible apa Quran? Ini Itu dulu. bukan menurut orang-orang Israel ini Yesus mati. Ya di dalam Bible. Menurut dalam orang Bible. Israel di dalam Bible apa di dalam Oh, kamu nggak Quran? bisa begitu, Dek. Saya kan tadi sudah jawab. Menurut Al-Quran, ya, mereka keraguan-raguan orang Yahudi. Nah Paham? itu Quran. Nah, makanya kalau di dalam Al-Quran, kami mengimani Nabi Isa sampai sekarang tidak ada yang dikatakan disalibkan atau mati. Tapi diangkat oleh Allah. Nah, Betul. sekarang kalau menurut kitab kau, yang disalibkan itu siapa? Tuh ditanya Maksud balik. saya, enggak, yang maksud saya enggak dari Al-Quran, enggak dari Bible, dari kata orang Israel. Coba kau tanya ke Israel deh. Coba pergi sana, ada nggak duitmu? Tadi Nggak tadi kan lucu dia. Menurut kata orang Israel. Orang Israel itu- Menurut kata orang Israel, kalau menurut Al-Quran tidak. Sekarang menurut Bible kau, dia disalibkan tidak. Gimana sih nih? Kau tanya, saya bukan orang Israel. Kau tanya sama orang Israel, terbang kau ke sana. Kau mau diludahin, jangan kau pakai salib. setahu saya kata orang Israel dia disalib. Gimana? Nah, itu menurut kau dari mana? Setahu kau dari mana? Ya dari yang ibu baca tadi kan imam Yahudi kayak apa Berarti sih kan, itu yang berarti kan dari Bible kau kan? Dari Bible kau kan? Gimana sih? Hanya kitab kau yang bisa mematikan Tuhan. Iya, tapi di menurut Israel mungkin di ini kali Bunda di apa di tanah atau di mana gitu Bunda di kitabnya Israel kali. Kalau di kitab dari Israel di Sahendri Di ya gitu. mana ada kitabnya orang Israel yang mengimani juga Yesus disalibkan? Tunjukkan sama saya. misalnya tadi Talmud Yahudi gitu. Talmud di Oh, sekarang begini deh, ya. Kami tidak berurusan dengan orang Yahudi. Nggak berurusan deh. Karena Yesus kan orang Israel, gimana kita harus tahu Yesus dari orang Israel? Yang mengimani sebentar Mel sebentar. Yang mengimani Yesus sebagai Tuhan ini siapa sih? Kita nggak bicara dia Tuhan atau bukan. Bukan, sebentar dulu. bahwasanya Kamu mengimani Yesus sebagai apa?
Kita nggak bicara dia Saya Tuhan. bertanya, kamu mengimani Yesus sebagai, kamu paham dong, Dek. Gini lah, saya rasa kamu sudah 17 tahun ke atas. Saya rasa kamu udah pandai membuat anak juga. Yang saya tanya, coba cermati. Menurut kamu, kamu mengimani Yesus sebagai apa? Kalau kau saya tanya, kamu mengimani Yesus atau Nabi Isa sebagai apa, Nora? Nabi Rasulnya Allah yang diberikan kitab Injil yang dihususkan dihususkan hanya kepada Bani Israel. Titik. Apakah kamu mengikuti Yesus? Tidak. Kami hanya mengimani bahwa Yesus adalah seorang nabi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Terus siapa pengikutmu? Siapa yang kau ikuti? Nabi Muhammad SAW. Dah, selesai. Nah, sekarang saya tanya, kamu mengimani Yesus sebagai apa? Ya, kalau Bunda tanya itu kan saya mengimani sebagai Tuhan. Kalau Bunda mengimani, Sekarang Nggak silakan cari nyambung. Tuhan kau di kitabnya orang Yahudi. Ada nggak? ya kan saya bilang, gini, saya kan bisa nggak saya bicara dulu, jangan ketawa-ketawa. Silakan. Anda yang lucu. Terus ini, saya kan tidak bicara Yesus itu Tuhan atau bukan. Kalau kamu tanya Yesus itu Tuhan bagi saya, iya. Kalau Muhammad itu bukan nabi bagi saya, bagi kamu nabi. Nah, itu kan masalah agama masing-masing. Nah, pertanyaan saya tentang kisah yang sosok yang bernama Yesus ini, menurut saksi mata atau orang Yahudi dia disalib atau tidak, itu bukan saya bicara dia Tuhan atau bukan. Kamu bertanya dari sisi mana, Dek? Karena Al-Quran menjawab, Nabi Isa ini tidak disalibkan. Dia diangkat oleh Allah. Nah, di Al-Quran dijelaskan juga bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam keraguan-raguan. Siapa sebenarnya yang disalibkan ini? Gitu. Nah, kalau menurut Bible kau, Yesus ini disalibkan apa enggak? Ya karena kan begini, tidak mungkin ada dua sejarah Yesus yang berbeda, pasti ada. Nah, Satu. kalau gitu kita lari. Buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan oleh ibunya yang bernama Bunda Maria, itulah betul-betul yang disalibkan pada waktu itu. Silakan satu saja bukti, mana kalau betul itu Yesus yang disalibkan, silakan. Iya kan, karena kalau sejarahnya suatu orang yang bernama Yesus, sejarahnya berbeda. Saya bingung lah, ini Kristen ini apa yang ditanya, apa yang dijawab. Kamu sudah makan, Dek? Kemarin saya jalan-jalan ke mall, saya lihat ada baju. Kamu udah mandi, Dek? Oh, tadi pagi saya lihat ibu-ibu, nggak nyambung. Saya bertanya, Ya, kita pastikan dulu. Tunggu dulu, Dek. Kau bertanya sama saya, menurut Israel, Yesus disalibkan atau tidak? Saya sudah jawab versi Islam di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kau yang jawab. Kalau memang Yesus, Gini Bun, kalau sejarah itu kan nggak mungkin ada dua. Misalnya kan kalau makanya buktikan sama saya kalau Yesus memang disalibkan. Itu adalah anaknya Bunda Maria. Bisa kau buktikan di dalam Bible kau. berarti Bunda setuju, berarti ada satu yang informasi yang palsu. Nggak, kita clearkan dulu, berarti ada satu informasi yang palsu gitu kan? Nggak mungkin keduanya ada benar. satu yang palsu ya. Yang benar Kalau itu kamu tidak terima informasi itu palsu dari Bible kau harus membuktikan bahwa informasi itu benar, bahwa Yesus itulah yang disalibkan, anaknya Bunda Maria. Itu gitu loh. Iya, makanya kita ambil informasi dari sumber primer, itu orang Yahudi sendiri, orang Israel. Ya kalau gitu pergilah ke Yahudi deh, pergilah ke Israel sana, terbang kau. Ada duitmu. Ya, kita bisa baca di Talmud Yahudi aja. Ya silakan tunjukkan kitab Talmudnya. Ya, di Talmud Nah, Yahudi. kalau menurut Talmud Yesus itu nggak diterima. Ya, Bahkan bukan menurut soal kamu dia. Yesus bukan disalibkan, bahkan dicelupkan ke tinja. Hai! Iya, ditinja panas. Ditinja karena saking nggak percaya itu Tuhan. Kalau saya di Yahudi gitu. Dek, Marcel, jangan kau cari kitab Talmud. Kalau tidak kau akan kecewa. Bunda Iya. Maria aja dikatakan wanita penjina loh. Betul. Beri. Betul. Jadi jangan bangga ya. Berarti Kau dengarkan Berarti di saya Talmud Mel ya. Yesus Kau dengarkan itu saya Marcel. Kau dengarkan saya Dek ya. Hanya Islamlah yang memuliakan para nabi. Hanya Islam. Bukan Yahudi, bukan Kristen. Kenapa saya katakan gitu? Sabar dulu, jangan berarti kau dengarkan saya. Kau jangan berarti kau tidak ada ilmu. Kau dengarkan saya. Saya berbicara sini bukan dengan tong kosong. Saya di sini mau maksud edukasi. saya berarti di Talmud dulu, Yesus diam mana? Tunggu, dijelaskan dulu, tunggu. Kenapa saya katakan begitu? Satu contoh. Kalian katakan ya, Lut itu digauli.
Ya, Lut itu digauli oleh 2 putrinya untuk menyambung keturunan. Ini ngeri. Terus yang kedua, Daud kalian katakan berzina dengan Batsheba. Ini ngeri nih. Terakhir Bukan saya mau kalian yang katakan. itu faktanya, itu yang tertulis bagi orang Nah, Yahudi. bisa buktikan kalau Daud berzina dengan Batsheba. Siapa yang saksi melihat Daud mengintip Batsheba mandi? Ya kan tertulis di Tauratnya Yahudi. Kenapa kamu Saya protes? bertanya, siapa saksi yang mengintip Batsheba mandi? Dilihat oleh oleh Daud. Harus ada saksi loh. Jangan lari dulu, kita kan soal Yesus. Lah, Jangan lari Daud. makanya saya bilang. Terus siapa saksi juga yang melihat Maria tidak disentuh oleh Yusuf ketika mereka sudah satu rumah? Siapa Imam saksi juga yang melihat Maria melahirkan tanpa dibantu oleh Yusuf? Karena pada waktu Yusuf membawa Maria kabur, Yusuf bukanlah suami, melainkan hanya tunangan. Ini apa nih ceritanya? kamu ngomong terus gimana kita mau diskusi? Karena kamu nggak dapat poin sama kau, Dek. Nggak Kita dapat. kan Kau tadi bertanya, kita kan udah nggak, sampai kau ke bertanya Talmud. menurut Yahudi. Saya suruh kau ke Israel sana. Nggak ada duit kau. Ya, kita Iya, nggak dong. harus pergi ke Israel. Kita kan bisa belajar Sekarang, sumber-sumber sekarang gini deh, sejarah. ada nggak kitab Talmud sama kau? Ada nggak kitab Talmud? Ya, makanya kita buka Talmud. Kita kan sudah Ya sampai udah, di situ sekarang buka tadi. lah. Kau tunggu, buka open Ya, cam lah. apa Bunuh kata diri Talmud nih. kan gitu. Ya silakan buka lah. Bunuh diri Marcel. Ya, Bukan kata lah, Talmud apa kata orang Yahudi kan? Iya, buka lah. Saya sudah undang ke open cam lah. Masa saya berbicara sama profil? Kenapa oten-oten ini kalau diskusi sama kita ini hanya profil yang ditunjukkan? Kenapa gigi kau sompel, hidung kau Iya, nyempil? betul. Berarti kalau di Talmud itu Yesus mati, berarti sumber dari Islam palsu berarti ya? Tunjukkan sama saya kitab Talmudnya. Kau lucu, kau membahas kitab Talmud tapi nggak kau tunjukkan fisiknya. Ya, sebentar ya, saya ambil Talmud Yahudi ya. Ya ambil lah. Hebat dia bisa baca ya bahasa. Iya. Original teksnya kan ada di situ. Pak Talmud pakai original teks. Iya. Makanya dia harus baca juga. Yesus ini anak apa? Iya. Maria ini siapa? Aduh. Ya, tapi intinya kalau Talmud Yahudi Udah lah, jangan intinya deh, kau tunjukkan aja, jangan kau intinya. Kalau nggak saya turunkan kamu. kita kan udah sepakat tadi kalau Talmud Yahudi mencatat Yesus mati, berarti informasi dari kalian palsu kan gitu. Ya tunjukkan lah. Oh, ya baik. Jangan gugup ya. Enggak, itu mah kalau di Talmud itu nanti kalau sudah di Kok akhirat berubah lagi? yang bukan Udah nggak apa-apa, Mel. Biarin aja dia tunjukkan. tunjukkan dulu lah. Tunjukkan dulu. Kok kamu berubah lagi kita apa Enggak, takut? tunjukkan aja dulu, tunjukkan dulu. aja. Tunjukkan dulu. Bacakan sama kami. Buka open cam. Saya sudah undang open cam. Kalau kau nggak open cam, saya turunkan. Saya tidak berbicara sama profil. Dari tadi pun kau. Menurut orang Yahudi menolak Yesus, sedangkan kalau memang Yesus diterima, kenapa mamanya dikatakan wanita penzina? Iya, maksudnya mau dia diapain ke, intinya Yahudi itu nggak apa sih dibilangnya, Bunda, nggak diterima gitu loh sama Yahudi. Yesus itu nggak diterima sama Yahudi, makanya diperlakukan buruk gitu loh. Bukan, kalau dia menunjukkan Yesus mati, harus tunjukkan kalau Yesus itu mati disalibkan. Kalau nggak, Bibelnya berbohong. Iya. Loh, ini Talmud Yahudi kok lari ke Bible lagi? Nah, iya, semuanya Kalau dong. menurut Talmud, Yesus itu kalau matinya bagaimana? Disalibkan atau di apa? Kau tunjukkan juga dong. Intinya kan dia mati kan? Kalau dia intinya mati bagi orang Yahudi, tunjukkan cara kematian Yesus bagaimana? Berarti Bibel kau bohong. Yang mana yang benar? Kita Jadi Talmud apa Bibel praktek. kau yang menjadi landasan? Kenapa ngomong terus ini kayak orang panik? Enggak, emang bener kok. Dia bener kok. Biar ngomong banyak juga bener dia. Ngomongnya. Di Ngomongnya Sanhedrin aja yang selalu menyudutkan Islam. Kau tunjukkan, kau bisa open cam kan? Ini saya sudah undang ke open cam. Kenapa? Gigi kau sompel? Atau mata kau juling? Sama seperti ada Kenapa orang jadi orang serang yang personal? Dibuka aja, Kenapa Pak. jadi Dibuka serang dibuka personal? aja videonya. Buka cam. Buka aja. Ini susah kali Kenapa loh. serang personal? Biar nggak ada Kenapa serang fitnah, nggak ada personal? fitnah. Mau buka Bukan, nggak? saya open cam. Kau open cam kalau menunjukkan data fisik. Tapi Biar kenapa nggak ada serang fitnah. personal? Biar nggak ada fitnah. Buka aja, buka. Oke nggak bisa lah. Kenapa serang personal? Nah, kalau nggak Kenapa bisa serang buka, kamu personal? diturunkan ya. Kalau kamu nggak bisa buka, kalau udah aku diturunkan aja. Nggak mau buka dia, nggak mau buka. Kenapa serang personal? Saya kan bilang
mana mungkin, apakah mungkin? Saya nggak bilang, oh berarti gigi kau. Enggak. Apa mungkin gigi kau sompel, mata kau juling? Kan kau bilang. Kenapa kau nggak mau open cam? Kau nunjukkan dari tadi di sini. Apa? Kitab Talmud. Talmud. Mana fisiknya Talmud? Kalau kau menunjukkan Talmud, kau akan bundir. Kenapa? Kau harus menunjukkan bahwa ternyata Bunda Maria bukan perawan suci, tetapi seorang wanita penjina. Satu. Yang kedua, kau juga harus menunjukkan bahwa apa? Yesus kalau memang dimatikan oleh orang Yahudi, dimatikan secara apa? Berarti Bibel kau berbohong. Iya benar. Ya langsung aja deh itu. Orang dia disiram, dimasukkan ke dalam tinja panas kok. Itu artinya ditolak sama Yahudi. Hokage, kalau kau mau naik ke atas, kau open cam ya. Kau setuju nggak? Dia soalnya penghujat, dia penghujat Hokage ini. Jadi menurut Israel, loh, aduh, kenapa saya kena terus di sini lah, ya Allah. Oh kena lagi? Hah? Kenapa Bang Greg? Nggak tahu deh, aneh emang aneh. Aduh. Enggak maksudnya. Kacau emang. Udah satu lagi turun dulu terus naik pakai akun yang lain. Nanti kembali lagi akun. Oh. Pakai akun saya lah, yang aku yang kemarin. Oh, sudah tidak ada lagi, udah ku hapus pula akun Bang Greg. Waduh, udah ya. Pakai akun yang lain sebentar. Iya, pakai akun. Kalau Oke, akun yang ini juga nanti kena terus. Iya, oke. Akun lain, Kan kau diskusi. Iya, tadi kan kau diskusi tentang penyalipan Yesus. Tunjukkan data, Ya, ayo. tentang penyalipan Yesus Enggak, Kristus kayak kan. Bunda Nora nih. Bunda Nora buka cam. Kamu masa nggak buka cam? Kan kamu yang lagi diskusi sama Bunda Nora. Heran loh. Tuhan kalian aja dipampang tanpa busana, pede. Kau tahu sendiri kan. Pede, kalian sembah pula. Kau, muka kau entah macam mana bentuk balingnya kau, minyak babi entah ngumpul. Susah mau open cam gitu loh. Enggak, ini enggak menghujat. Ini kan kita diskusi baik, Melani. Loh, bisa nggak? Kau kalau diskusi, kalau offline pun kau harus menunjukkan wajah kau. Setidaknya pakai masker, nggak apa-apa pakai masker. Oh, pakai masker boleh ya? Pakai masker. Iya, nggak apa-apa oke, pakai sudah. masker. Apa nggak masalah. Ya, kami nggak masalah. Kalau pakai masker, setidaknya ada wajah gitu loh. Mudah-mudahan nggak penuh babi lah di kepala kau. Enggak, soalnya banyak yang DM saya ngancem-ngancem. Alah, kalau DM saya pun Ayo, juga Bro. diancam-ancam kok sama kreseng. Kalau soal Iya, itu, saya sama. Saya juga sama. Iya. kalau Emang soal itu, Melani, Melani pernah kau open cam? jangan menunjukkan sifat-sifat pengikut Tuhan kamu. Ketika Tuhan kamu ditangkap beberapa tentara Romawi kabur. Jangan. Dengerin. Harus menjadi laskar Kristus. Dengerin. Tapi kita harus berhikmat juga, Nora. Berhikmat apa nih? Oke. Kau belum tahu kalau kami menceritakan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika berperang. Banyak melindungi. Nah ini. Tengok kalau berperang. Bukan 30, 50, 60 pasukan. Ribuan. Yang menangkap Tuhan kamu cuma beberapa pasukan. Bentar. Bisa kan murid-muridnya. Padahal Tuhan. Nanti Kak. Oke, dengerin ya Melani, Nora, kalau misal ada laporan ke saya kalian tanggung jawab. Iya. Kamu pakai apa? Pakai masker aja deh, nggak apa-apa deh. Ada lagu beranilah seperti apa tuh? Aku pasukan berjalan, pasukan berkuda. Iyalah, karena Tuhan kamu aja naik keledai. Gimana ya? Ini kan ada lagunya kan kayak gitu Bang Greg. Iya kan? Betul. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Hebat Nabi kami pakai kuda. Ini pakai keledai jalan. Nek. Itu pun bertiap. Barakallah Bang SMDY. Barakallahu fikum. Iya. Enggak kayak hebat loh naik keledai. Padahal kita tengok keledai ini cemana bentuk jalannya kan. Lari pun kayak unta. Tuk tak. Ayo
OKG. Lama banget. OKG. Gak apa-apa, dia pakai masker, nggak apa-apa. Oke. Jangan lupa dilubangin bagian ini dengan ini. Siapa tahu nanti nggak bernafas kau. Waktu nanti dikasih data, perang data kita nggak bernafas. Kayak gitu lah kau. Aduh. Assalamualaikum Kanora Malaysia, sayang kamu. Waalaikumsalam. Agak kareba Malaysia. Baji ji. Gak nyambung. Ya, besarkan saya dengan dia. Udah gini aja Nora ya. Hai, pemirsa. This Aja. is OKG, ladies and gentlemen. Jangan kau tunjukkan masker kau yang 2 warna. Wajah kau juga lah. Santai aja lah. Jangan loh. Oh, ternyata Hokage nih apa dia? Brondong. Masih muda OKG ya. Iya. Ya udah, silakan. Kalau ada laporan lah ini ya, tanggung jawab Masa kau ya, tunjukkan leher Grego. kau, jelek kali leher kau, muka kau, nah nggak masalah itu OKG. Nggak, saudara-saudara Gini kok. Muslim, saya kasih tahu ya, kalau ada Kristen yang sampai open camp, itu kita sudah kasih jempol. Karena mereka apa? Karena mereka menunjukkan bahwa mereka itu berniat untuk diskusi. Ya, silakan. Iya. Nggak apa-apa. Gini aja lah ya. Udah kau tunjukkan aja lah semuanya. Emangnya siapa yang mau apa kau? Weh, nggak ada perempuan Islam yang suka sama cowok kreseng. Udahlah, tidak disunat, makan babi. Udahlah, pede aja lah kau. Iya. Tadi bahas apa tadi tentang penyalipan. Loh, tadi dulu. Ya, Ini baru pertama kali aku open cam loh, gara-gara kau Nora. ya nggak apa-apa lah. Ya, gara-gara dirimu katanya. Kita kan diskusi. Ya, tadi kan bicara tentang penyalipan Yesus Kristus kan. Ya, Oke, di dalam iman kami di Kristen itu Yesus benar-benar tersalib, mati oke. dan Kalau bangkit. membicarakan keimanan lebih bagus kita nggak usah apa deh. Iya, Menurut dengerin dulu. data. Iya, dengerin dulu. Sedangkan di Islam itu Yesus tidak tersalib dan tidak mati, tapi diserupakan, betul? Ya. Diserupakan tidak, betul. Ya. Nah, yang Oh, berarti menyerupakan sebelum kau baru ini kau open cam ya? Iya, Berarti hebat, saya punya bahasa roh kan? Masuk menembus langsung ke hatimu kan? Buktinya kau open cam jadinya kan? Lanjut. nanti kalau Kau saya masih open, bikin aja lah muka kau, nggak akan naksir aku sama kau, Brondong. jangan nanti banyak yang naksir. Baik kau, siapa yang mau suka sama kau, Bani Kulu? Udah, Iya. cepat kau lagi. Sinyal. Oke. Jadi yang menyerupakan itu kan Allah Subhanahu wa taala kan? Yang menyerupakan itu, maksudnya yang menyerupakan itu Allah. Apa maksud kau? Iya. Enggak, yang menyerupakan Allah yang menyerupakan Isa. Mas. menggantikan. Ya, Iya. Berarti ada yang tertipu bukan? siapa yang tertipu? Ya orang-orang yang di sekitar itu, bahwa yang Orang-orang disalibkan Yahudi. bukan Yesus. Betul. Ya. Nah, penipunya itu siapa? Oh, bukan. Kalau mereka mau menguji, tunggu dulu. Jangan tanya penipunya siapa. Kalau saya tunjukkan bahwa Tuhan kau juga penipu, cemana? Kau kan gak akan terima. Lebih ngeri lagi Tuhan kau di dalam Bible kau. Jangan lari ke situ deh. Ya, jangan lari ke situ. Kalau kau memang membuktikan bahwa Yesus betul-betul disalibkan, harus kau buktikan siapa saksi yang melihat Yesus disalibkan langsung. Yang kau tunjukkan penipu. Nanti saya tunjukkan Tuhan kau nanti kayak Germo. Ngapain dia mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan? Apa kerjaan dia kayak gitu? Jawab dulu siapa penipunya, Nora. Enggak, kau jawab dulu. Buktikan Yesus kalau disalibkan. Oke. Wah, Oke. lucu ya. Di dalam Siapa Bible penipunya? atau di luar catatan Bukan, sejarah? Begini, kalau nggak ditipu orang Yahudi, mereka menerima Yesus itu harus mati. Jadi mereka tuh memaksa Yesus harus mati. Lucu, Ya. Tuhan dipaksa mati sama Kristen. Berarti ada yang tertipu bukan? Loh, sekarang ku tanya sama kau. Ketika anak kau dikejar, ini kita contoh aja lah. Ketika saudaramu, adikmu, terlibat tawuran, dia dikejar oleh beberapa musuhnya. Dia sembunyi di dalam rumah. Terus ditanya sama kau, bang, mau nanya, itu yang si namanya ini tadi ciri-cirinya begini, lari kemana bang? Sekarang saya tanya sama kau mau jujur atau mau nipu? Oke. Berarti kan ada yang tertipu kan? Saya bertanya, kau mau jujur atau mau nipu? Ya berarti ada yang penipunya kan? Saya mau bertanya
tanya, kau mau jujur atau menipu? Kenapa sih Nora nggak jujur gitu loh? Loh, saya tanya. Loh, ngapain? Masa orang itu mau dibenarkan untuk membunuh Nabi Isa? Oke, berarti ada penipunya. Bukan ada penipuan. Sesungguhnya Allah itu maha tipu dayanya. Itu maksudnya apa? Oh, jangan kau kaget. Nah, kan saya tanya sama kau. Seandainya mama kau, adik kau perempuan, ya, kau jawab jujur. Kau mau jawab jujur atau tidak, OKG? Kalau tidak, kita berhenti diskusi. Ada laki-laki. Jadi diskusi yang ini gak? Yang penyalipan. Saya buat seandainya ada laki-laki maling ke rumahmu, ya kan? Dia mau mencoba memperkaos adik perempuanmu lari, dia sembunyi. Pertanyaan saya, ketika ditanya sama kau mau jujur atau tidak? Ya tidak jujur. Kenapa? Ya untuk menyelamatkan adik saya. Nah, setiap nabi yang diutus oleh Allah dimuliakan. Tidak mungkin mati terkutuk. Sabar. Kita dulu. Mungkin mati terkutuk. Sabar. Tujuan orang Yahudi menangkap Yesus untuk apa? Biar kita dapat poin. Ya, poinnya gini. Tadi kan Nora kan mengambil tujuan perumpamaan. orang Yahudi menangkap Yesus untuk apa, Hokage? Nora gimana sih? Tujuan orang Yahudi menangkap Yesus untuk apa? Nora gimana sih? Kan tadi kan udah. Tujuan orang Yahudi menangkap Yesus untuk apa? Ya untuk membunuh dia. Nah, sekarang terjadi nggak pembunuhan di dalam Bible kau? Ya terjadi, penyalipan itu terjadi. Sekarang di dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus terkutuk nggak? Lah, dia kok larinya ke Galatia, Nora? Sebentar, jawab dulu. Yesus terkutuk nggak? Galatia 3 itu dia terkutuk karena dia menanggung dosa kita. Dia menjadi kutuk. Apa? Dia karena terkutuk dosa nggak? kita. Ya, dia Karena terkutuk dosa nggak? kita. Ya, saya tanya, dia terkutuk atau tidak? Terkutuk karena dosa kita. Sekarang pertanyaan saya, kamu lebih senang Tuhan kamu sebenarnya diselamatkan atau mati terkutuk? Jadi memang datang ke dunia untuk Saya mati. bertanya, kamu lebih senang Tuhan kamu diselamatkan Nah, inilah- atau mati terkutuk? Inilah Nora ya, kalau diskusi dengan Anda ini, Kita dapat poin. diskusi dengan Nora ini memaksakan nggak dengar Kamu jawaban. lebih senang Tuhan kamu mati terkutuk apa diselamatkan? Ya karena dia mati untuk nebus dosa kita dulu. Makanya Dia tidak mati. tanya karena apa dia mati. Kamu lebih senang mana? Tuhan terkutuk atau diselamatkan? Kamu lebih senang mana? Adik perempuanmu diperkosa atau kamu menipu yang mau memperkosa ini biar adikmu selamat? Jawab aja. Itu sudah jawabannya. Ya, untuk apa saya mengatur tentang rancangan keselamatan itu, Nora? Saya bertanya, paham nggak? Kamu lebih senang Tuhan kamu dikutuk atau selamat? Dikutuk atau diselamat? Ya. Pertanyaanmu aja salah, bukan begitu, Saya Nora. bertanya, kamu lebih senang Tuhan Karena- kamu mati Karena terkutuk kau bawa atau ayat, diselamatkan? karena Jawab kau ya. bawa Galatia 3 itu Turun. tentang. Ya, saya nggak berdiskusi sama dia. Turun. Loh, Bang Greg, Gimana? turunkan. Biar kita dapat poin. Apanya dinaikkan. Begini ya. Allah maha tipu daya. Ya, kamu siapa? Kalau kamu mengatakan Allah saya penipu, loh, kamu aja nggak mau jujur. Datang laki-laki mau memperkosa adik perempuan kau. Adik perempuan kau ketakutan dan bersembunyi. Ditanya sama kau, mana perempuan tadi yang lewat dari sini? Terus kau mau bilang apa? Itu di sana. Perkosa saja. Kami ajaran kasih. Gitu. Enggak kan? Enggak. Makanya saya bilang, hanya di Islam yang dimana setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah itu dimuliakan. Simbol kutuk itu adalah, simbol salib itu adalah simbol kutuk. Yesus terkutuk. Kami umat muslim tidak terima. Nabi yang diutus oleh Allah itu terkutuk. Makanya diselamatkan oleh Allah. Ditipu orang-orang Yahudi itu. Menipu penjahat lebih baik daripada apa? Melihat kalau nabi dan nabi rasulnya ini dikutuk. Kau menipu penjahat loh. Itu orang Yahudi itu baik. Orang Yahudi datang mau membunuh Tuhan kau begini. Tuhan, mati aja kau. Kan untuk apa? Untuk menebus dosa kami, Tuhan. Kemana otak kau? Adik kau aja yang perempuan mau diperkaos kau nggak terima. Giliran Tuhan kau, ya, yang mau dibunuh, kau serahkan.
Kau serahkan aja emak kau dengan adik kau ketika mau diperkaos. Kau kan lebih sayang kepada musuh. Maaf, ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran apa dikatakan? Setiap nabi dan rasul itu dimuliakan oleh Allah. Nabi Isa diangkat di hadiratnya Allah. Untuk apa? Agar tidak seperti itu. Coba kalian bayangkan ya. Siti Maryam, dari keluarga baik-baik, dari keturunan soleh, Ali Imran, ibunya bernama Siti Hana. Keluarga baik-baik, dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang nabi. Apa risikonya? Karena dia seorang perawan tidak ada suami. Dia dikatakan wanita penzina, sehingga ia mau dirajam. Terus Allah membiarkan anak satu-satunya dari Siti Maryam ini, yang dimana ibunya sudah difitnah sebagai seorang wanita penzina, terus dikatakan manusia terkutuk. Monyet kalian memang. Monyet kalian. Kita nggak boleh asumsi. Enggak, kau diam. Saya tidak jadikan momen sini. Saya tidak mau berbicara dulu. Saya mau bernarasi dulu. Saya mau bernarasi Bang Greg. Kau diam dulu ya. Iya. Saya mau kasih kenapa kalian? Kalian ini monyet. Betul yang dikatakan Yesus, kunarion kalian. Kunarion. Kenapa saya katakan kunarion? Kalian itu lebih bagus. Tuhan kalian itu hanya untuk menebus dosa kalian, katanya. Mati mengenaskan, terkutuk. Kau nggak pikir bagaimana Bunda Maria itu yang difitnah, hampir mau dirajam sama kaumnya pada waktu itu karena hamil tidak ada suami. Terus datang kau mengatakan anaknya pula dikutuk, mati pula mengenaskan dikutuk, ditampar, gigi kau kiper. Sama saya kau bacakan. Ya, kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita kan tahu Yesus dari Kalau orang baru saya ya, Mbak Melan, Bunda Nora, Bang Greg ya, lanjut. Nah, dalam traktat Sanhedrin ya 43 memuat bagian ini. Yesus digantung pada malam Paskah. Ini menurut orang Yahudi loh, bukan menurut dari Bible ya. 40 hari sebelumnya sang pemberita telah berseru, ia akan dibawa. Ini yang kau baca apa ini, weh? Ini Sanhedrin nih. Teks Yahudi ini. Mana Talmudnya? Ini. Mana? Ini di Talmud itu kan dalamnya Situsnya diliatin. Situs Yahudi apa bukan? Coba lihat atasnya, atas. Kau ini bukan PDF kan? Enggak, Bu, ini bukan PDF kan? Kau Coba tahu naik ke nggak atas. situs? Kau tahu nggak link? Biar saya buka di sini linknya. Ya, linknya buka, Bunda. Ini. Nah. Naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Ini mana? Kamu tahu nggak sih link? Link Situs ke- tahu nggak? Link. Aduh, macam mana dia nih? Ajarlah deh. Nah. Christiancorner.com. Christian! Itu Christian, bukannya Talmud asli dari Yahudi. Kau ini gimana sih? Jangan Christian. Iya, Asli di dari dalamnya, Yahudi. Mana? di dalamnya dia Kamu mengutuk. narasumbernya masih ada Christian. Sejak kapan Yesus itu Kristen? Ya udah, kita baca dulu, jangan panik dong. Baca kalau datanya dari kau Terima Christian. enggak. Kami nggak terima. Kami nggak terima itunya. Apa namanya itu bukti yang itu nggak terima. Yang amal Kita asli baca dari dulu Yahudi. boleh. Kita baca Enggak dulu mau boleh. asli dari Yahudi. Coba kau cari dulu. Dari Yahudi itu nanti ada tulisan seperti ini ya. Sebentar, saya dikasih tahu ini. Kan mereka mengutip-ngutip inilah ya dari Talmud Babilonia. Enggak, Adalah kasih linknya yang klasifikasi asli resmi dari Yahudi, Bunda Nora. Dia kan mengutip. Kalau Oh, kita enggak. Mahal kali tuh. Mahal kali tuh, enak kali dia. Suruh dia cari. Oke. kalau kamu pernah kuliah, kamu kan pernah mengutip-ngutip buku. Ini dia mengutip di sini. Ini Nah, ya. itu yang kalau kita nyusun skripsi, kan di belakang itu ada kutipan-kutipan, kita tuliskan daftar pusaka. Itulah yang dilakukannya. Nah, dia Kau bisa- punya link aja dulu buka deh. Bukan daftar pusaka, mau daftar PCK. Setiap kamu buka data, kalau dari internet, kau harus menunjukkan linknya. Linknya ini betul-betul dari linknya orang Yahudi atau tidak. Kalau tidak menunjukkan dari link Yahudi, hanya Kristen, maaf, kami nggak apa. karena gini Bun, walaupun ini dari sumber Kristiani, tapi kan dia mengutip, karena sama kita dengan menyusun skripsi. Itu namanya kita nyolong, pengen yang asli. Kita pengen yang asli.
Kalau itu banyak, saya juga udah bisa buat kok data skripsi, saya taruh di di Google. Kok soal itu dari hasil penelitian saya? Gimana sih kau, Dek? Bukan berarti kan tulisannya ini tidak asli karena dia mengutip Tulisannya asli, Dek, tapi dia mengutip. Nah, sekarang bahan yang dari dia kutip itu yang ditunjukkan, Dek. Narasumber aslinya. Kau ini hasil dari penelitian yang dijiplak oleh orang. Paham gak sih? Aduh, nggak ngerti gini bun. Nah, ini kan yang menulis. Ya, Sekarang begini, yang menulis ini narasumbernya dari mana? ini sebentar ya, yang menuliskan ini. Enggak, saya tanya, yang menulis ini narasumbernya dari mana? Ini Wayne Jackson. Konkret tuh Christian. Ada, dia agama apa, Dek? Lalu Coba, dia membuat profilnya dulu kita lihat. Ini. Buka profilnya. Wayne Jackson itu buka profilnya. Nggak bisa dibuka, nggak bisa ini. Ini kan Oh, judul kalau nggak aja. bisa dibuka, terus kamu tahu dari mana kalau dia asli? Gimana sih? ini aku nggak pernah kuliah, Dek. Tapi kalau masalah kayak begituan saya paham. Kita harus tahu sumbernya dari mana, narasumbernya siapa, Iya, tervalidasi apa enggak langsung ke sumber aslinya. Iya, Gimana makanya sih, Dek? kamu susah karena memang nggak pernah kuliah, jadi susah. Karena tidak ada satu percaya, Mbak. Yang menuliskan Nggak itu, sebentar Mel, sebentar. Yang menuliskan itu, kau buka dulu profilnya. Contoh Rita Wahyu. Nah, Rita Wahyu itu kan ada dia punya apanya, linknya sarapanpagi.com. Nah, kita lihat dia nih siapa profil Rita Wahyu. Dia nih seorang apa? Dia seorang Alkitabiah yang dimana dia pernah sekolah di Israel dan dia penerjemah. Nah itu kayak Makanya- gitu. Nah, makanya- sekarang buka makanya profilnya. Enggak, kau coba Sahendrin Kita baca Sefaria, coba kau cari, buka. kita baca dulu Sefaria, sebentar. Ah, suruh dia dari buka asli profil Yahudi. aja Mel. Kok usah itu Mel. Suruh dia buka profil yang menuliskan link itu aja. Kita udah tahu itu. Kita baca dulu boleh sebentar. Nanti saya cari, tapi kita baca. Aduh, nggak usah lah, nggak ada kayak gitu Dek. Maaf, Ini dia kan buka dari Dek. Saya memang bukan orang kuliah. Mungkin saya TK juga nggak tamat, Dek. Kalau kita mau menunjukkan sumber aslinya, satu, linknya memang link asli dari sana. Kedua, yang memberitahukan ataupun yang menerbitkan laman itu betul-betul orang-orang yang dari sana. Kau menunjukkan itu satu, linknya yang membuat Kristen. Kedua, profil yang menerbitkan laman itu, kau bilang tidak bisa diklik. Terus saya percaya gitu saja. Sama seperti saya percaya begini, Nora, anak kau itu mencuri di sana. Terus saya tidak mau cari tahu siapa yang ngomong ini. Pakai. Kau jangan di sini pembohongan deh sama saya. Ya. Jangan pembohongan. Itu hoak, betul, itu hoak namanya. Siapa orang profilnya diklik nggak bisa? Linknya dari mana? Baru disuruhnya katanya, iya nanti kita cari tahu. Saya, websitenya Ibu Rita Wahyu, itu saya cari tahu dulu. Ibu Rita Wahyu ini siapa? Contoh ini ya. Websitenya itu kan Sarapan Pagi. Iya kan, Sarapan Pagi dia. Rita Wahyu. Siapa Rita Wahyu nih? Oke, kita lihat profilnya. Nih. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Itu baru benar. Saya suruh kau klik. Tadi itu profilnya si laki-laki itu. Kau bilang nggak bisa diklik, terus kau di sini mau kasih tahu sumbernya sumber hoak. Maaf, kami bukan oten yang bisa ditipu-tipu ya sama pendeta bertujuan.